Petunjuk teknis seleksi sekolah kedinasan tahun 2022 dengan menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Dasar hukum Permen Pan RB nomor 20 tahun 2021, Kemen Pan RB nomor 93 tahun 2022, Surat Rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor B73 garing Kasatgas garing PD 0104 garing 04 garing 2022, Peraturan BKN nomor 2 tahun 2021, SE Kepala BKN nomor 7 tahun 2021 dan SE Kepala BKN nomor 8 tahun 2022. Mohon perhatian. Bila terjadi masalah pada komputer, angkat tangan tanpa bersuara. Peserta yang sudah selesai ujian, silakan mencatat nilai di balik kartu ujian, kemudian meminta izin kepada petugas apabila akan meninggalkan ruangan, dengan tetap menjaga jarak sesuai protokol pencegahan COVID-19. Kertas coretan dibawa keluar ruangan dan dibuang ke dalam tempat yang disediakan. Jika bertindak curang, peserta akan didiskualifikasi. Peserta disarankan langsung pulang dan tidak berkerumun. Nilai tidak dicetak dan ditempel. Nilai dapat dilihat melalui streaming video secara daring. Seleksi kompetensi dasar atau SKD terdiri dari 3 materi soal. Pertama, tes wawasan kebangsaan. Menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme, integritas, bela negara, bela negara, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Kedua, tes intelijensia umum. Menilai kemampuan verbal yang meliputi analogi, silogisme, serta analitis. Kemampuan numerik yang meliputi kemampuan berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, serta soal cerita, dan kemampuan figural yang meliputi analogi, ketidaksamaan, dan serial. Ketiga, tes karakteristik pribadi. Menilai sikap pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, serta profesionalisme. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 93 tahun 2022, nilai ambang batas ujian sekolah kedinasan adalah TWK 65, TIU 80, dan TKP 156 dengan total nilai 301. Sedangkan passing grade afirmasi untuk TIU sebesar 55 dengan total nilai 281 sebagaimana diusulkan oleh kementerian atau lembaga penyelenggara sekolah kedinasan dengan persetujuan Menteri Pan RB. Dalam waktu 100 menit, peserta akan mengerjakan 110 butir soal, terdiri dari TWK sebanyak 30 soal, TIU 35 soal, dan TKP 45 soal. Sistem penilaian TWK dan TIU jika benar bernilai 5 dan jika salah bernilai 0. Sedangkan untuk penilaian TKP berdasarkan skala dari 1 sampai 5. Apabila sudah ada instruksi dari pengawas ujian, silakan login dan mengisi NIK atau nomor KTP. Nomor peserta ujian dituliskan tanpa tanda hubung. PIN yang diberikan saat registrasi dan PIN sesi yang sesaat lagi diberikan oleh petugas. Ditekankan kepada peserta untuk tidak menyebarluaskan soal dalam chat BKN, sebagian atau seluruhnya, melalui media apapun, baik langsung maupun tidak langsung, tanpa seizin Ketua Panselnas. Jika terbukti melakukan pelanggaran, peserta akan didiskualifikasi dan diproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih, selamat mengerjakan, semoga sukses. Petunjuk teknis pengoperasian Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara. Sistem CAT ini didesain semudah mungkin sehingga peserta dipastikan dapat mengoperasikannya.
karena hanya mengklik dengan mouse untuk memilih jawaban di layar monitor. Setelah masuk ke halaman login, silakan mengisi nomor induk kependudukan, nomor ujian peserta, PIN registrasi, dan PIN sesi. Syarat dan ketentuan. Soal-soal dalam CATBKN adalah sepenuhnya hak milik Panselnas dan tidak boleh disebarluaskan sebagian atau seluruhnya melalui media apapun baik langsung maupun tidak langsung tanpa seizin Ketua Panselnas. Anda akan didiskualifikasi bila terbukti menyebarkan soal dalam CATBKN dan akan diproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian klik ya, akan tampil halaman data peserta. Silakan periksa data Anda, terutama NIK, nomor peserta, dan nama peserta. Jika data peserta sudah sesuai, silakan klik mulai ujian. Jika data peserta tidak sesuai, silakan klik batal, kemudian login kembali. Setelah klik mulai ujian, akan tampil halaman soal. Soal berbentuk pilihan ganda dengan 5 jawaban, yaitu A, B, C, D, dan E. Untuk menjawab soal, arahkan kursor pada posisi pilihan jawaban pada huruf A, B, C, D, atau E. Kemudian dipilih dengan cara mengklik pada jawaban tersebut. Klik simpan dan lanjutkan jika yakin akan pilihan jawaban. Namun, jika masih ragu-ragu, silakan klik lewatkan, maka akan berpindah ke soal berikutnya. Jika soal sudah habis, maka akan kembali ke soal nomor 1. Di bagian kanan atas halaman, terdapat slide bar untuk mengganti tampilan halaman. Geser slide bar ke kanan untuk tampilan horizontal, dan geser ke kiri untuk tampilan vertikal. Di bagian kanan atas halaman, terdapat informasi sisa waktu ujian. Di samping kiri, terdapat informasi mengenai kotak-kotak yang melambangkan nomor soal. Kotak berwarna merah artinya soal belum dijawab. Kotak berwarna hijau artinya soal sudah dijawab. Peserta dapat mengubah jawaban. Sebagai contoh, peserta akan mengubah jawaban soal nomor 5. Langkahnya, klik kotak nomor 5, maka soal nomor 5 akan muncul. Silakan untuk mengganti jawaban, kemudian klik simpan dan lanjutkan. Jika peserta sudah menjawab semua soal dan ingin mengakhiri ujian, klik tombol selesai, akan tampil pesan. Apakah Anda ingin mengakhiri ujian? Jika dijawab iya, peserta dinyatakan selesai mengikuti ujian dan muncul halaman kuesioner. Silakan isi terlebih dahulu kuesioner, setelah itu akan tampil halaman skor Anda. Jika dijawab tidak, akan kembali ke halaman soal dengan catatan waktu masih tersedia. Jika waktu sudah habis, maka aplikasi akan menutup secara otomatis dan langsung muncul halaman kuesioner. Terima kasih, selamat mengerjakan dan semoga sukses.